Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 138-139. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Rano tiba-tiba menjadi agak tidak senang melihat bos mengerutkan kening. Seorang pria berotot mengerti. Dia tiba-tiba menegur, "Kak Rano membiarkan kalian untuk minum teh. Itu untuk memberikan wajah pada kalian. Karena kamu tidak menghargai perbuatan baiknya. Cepat kembalikan uangnya. Oh iya. Ditambah dengan bunga hari ini. Totalnya 2,4 miliar. Si pria berotot itu menambahkan. Kak Rano, pada waktu itu sudah setuju bunganya 6%. Kenapa bunganya menjadi begitu banyak dalam beberapa hari? Begitu mendengarnya, Rina Pratama langsung membantahnya. Meskipun rentenir, tapi tidak mungkin menjebak orang seperti ini. Kan, ini bukan pinjaman. Ini perampokan. Lisa terkejut. Dia tahu rentenir adalah penipuan. Terutama ketika Rano memaksa mereka untuk tinggal. Dia menjadi lebih takut. Rano tidak mengatakan apa-apa. Si pria berotot itu mencibir. 6%. Apa kamu pikir kami bang? Mohon diperjelas. Kami adalah rentenir. Kami juga memberi tahumu pada awalnya. Kamu sendiri setuju makanya kami meminjamkan uang. Dan juga, aku sarankan kamu untuk membayar kembali uang itu sesegera mungkin. Kalau tidak setiap harinya ada puluhan juta bunga. Aku khawatir semakin lama kamu akan semakin tidak mampu membayarnya. Kak Rano, kamu tidak mengatakan itu pada awalnya. Rina memandang Rano dengan ekspresi memohon. Berharap Rano bisa bersimpati dengannya. Sayangnya Rano mengecewakannya. Hanya mendengarkan dia mencibir. Ayo, tunjukkan kontrak pada Kak Rina. Oke. Si pria berotot mengangguk dan meninggalkan ruangan. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan selembar kertas. Buka matamu dan lihatlah. Kamu menandatanganinya dan mencap sidik jarimu. Pria berotot itu menunjukkannya pada Rina. Rina hanya melirik isinya dan wajahnya langsung menjadi pucat. Awalnya dia hanya memikirkan segera meminjam uang untuk memenangkan kembali uang kalah judi. Dia sama sekali tidak memperhatikan syarat tambahan yang tertulis pada surat pinjaman. Bunga 80 juta per hari. Dihitung dari hari pinjaman. Hari ini tepat hari kelima. Dan bunganya persis 400 juta. Kak Rina. Aku, Rina, melakukan bisnis secara adil dan jujur. Jika kamu tidak menandatanganinya, apa mungkin aku meminjamkan uang padamu? Rano mencibir. Oke, aku akan mengembalikannya. Tapi kamu harus memberiku waktu setidaknya 3 hari. Kalau tidak aku tidak akan bisa mendapatkan uang sama sekali. Rina berbicara sambil menggertakkan giginya. Boleh. Tapi aku tidak bisa mempercayaimu. Begini saja. Selama 3 hari ini Lisa cantik tinggal di sini. Saat kamu mengembalikan uangnya, saat itu kamu bawa dia pergi. Rano berkata dengan sangat logis. Ekspresi wajah Rina dan Lisa berubah. Tidak perlu dipikirkan lagi. Mereka juga tahu apa yang ingin dilakukan Rano. Rina pasti tidak mampu mengembalikan uang itu. Dan jika Lisa tinggal, maka diperkirakan hidupnya akan hancur di tangan Rano. Kak Rano, tolong percaya pada kami. Kami pasti akan meminjam uang untuk mengembalikan uang. Lisa memohon melihat Rano. Mata merahnya hampir menangis ketakutan. Dia tahu jelas jika dia tinggal, apa yang akan dihadapinya. Dia bahkan tidak berani membayangkan bagaimana bisa dia tinggal. Aku hanya percaya jika kamu tinggal di sini. Rano dengan mengejek memandang Lisa. Menoleh ke arah beberapa pria berotot. Berkata, bawa dia pergi. Kapan Kak Rina mengembalikan uang? Kapan dia akan mengambil orang? Rano berbicara sambil berbalik ingin akan membawa Lisa pergi. Dia tidak sabar untuk mendorong wanita cantik seperti Lisa ke tempat tidur. Ibu. Cepat tolong aku. Melihat dua pria berotot menariknya dengan paksa ke dalam. Lisa ketakutan hingga kakinya lemas dan berteriak. Kak Rano,
Tolong lepaskan putriku. Aku bersedia tinggal. Rina bergegas untuk menarik Rano, tapi dihentikan oleh pria berotot lainnya. Ibu, cepat pergi panggil kakak ipar untuk menyelamatkanku. Hanya kakak ipar yang bisa menyelamatkanku. Lisa menangis kencang. Dia ingin membebaskan diri dari dua pria berotot itu. Dia sudah mengerahkan semua kekuatannya tapi tidak ada gunanya. Benar-benar. Kak Rano, tolong tunggu sebentar. Menantuku kaya. Dia benar-benar kaya. Aku akan memanggilnya untuk mengembalikan uangmu. Rina juga cemas dan tergesa-gesa berteriak. Menantumu? Siapa menantumu? Rano akhirnya berbalik dan menatap Rina. Menantuku adalah Rahman Wijaya. Orang yang memenangkan hadiah pertama beberapa waktu lalu adalah dia. Dia memenangkan 200 miliar. Aku segera meneleponnya. Memintanya kemari untuk membayar utang. Kata Rina buru-buru. 200 miliar. Rano tiba-tiba tercengang. Dia memang mendengar berita ada orang di Yuzoda yang memenangkan 200 miliar beberapa waktu lalu. Dia bertanya-tanya apa Rina membohonginya. Kak Rano, itu benar. Orang yang memenangkan 200 miliar adalah menantuku. Jika kamu tidak percaya, kamu tunggu dulu. Aku akan memanggilnya kemari dan kamu akan tahu. Rina memohon. Rano memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia tidak berpikir itu kebetulan. Jika menantu Rina benar-benar memenangkan 200 miliar, dia bisa meminjam pinjaman berbunga tinggi. Seharusnya tidak menjadi masalah jika menantunya memberinya beberapa ratus miliar. Saat ini, Rina sudah menelepon nomor Rahman. Tiba-tiba semua orang mendengar telepon seluler berdering di pintu ruangan. Kerumunan itu berbalik, melihat seorang pemuda berdiri dengan acuh tak acuh di pintu memandang mereka. Nada dering ponsel datang darinya. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 139. Rahman, menantu yang baik. Cepat kemari untuk menyelamatkan adik perempuanmu. Rina menatap pemuda itu, dan dengan terkejutnya berbicara. Itu benar. Pemuda ini yang datang mengikutinya kemari adalah Rahman. Dia sebenarnya sudah di sini selama beberapa saat. Tapi perhatian semua orang tidak tertuju padanya. Jadi tidak ada yang menemukannya sama sekali. Melihat Rina benar-benar berlari untuk meminjam uang dari rentenir, Rahman tahu dia pasti meminjamnya untuk berjudi. Dia sedikit marah. Tidak menyangka Rina akan menjadi segila itu pada judi. Demi mendapatkan kembali uangnya yang kalah, dia lari ke lintah darat. Ini benar-benar gila. Rahman ingin memberi pelajaran mendalam pada Rina. Dia ingin berbalik meninggalkannya dan mengabaikannya. Tapi ketika dia melihat pihak lain bersikeras ingin membuat Lisa tinggal, dia memikirkannya. Dia hanya bisa berjalan ke sana dengan acuh tak acuh. Kakak ipar, cepat tolong aku. Aku takut. Aku tidak mau tinggal. Lisa melihat Rahman seolah-olah dia sudah menemukan penyelamat. Menangis dengan putus asa. Menantuku yang baik. Cepat selamatkan Lisa. Mama tahu mama salah. Mama tidak akan berjudi lagi. Demi menyelamatkan putrinya, Rina akhirnya menundukkan kepalanya dan mengaku salah kepada Rahman untuk pertama kalinya. Lepaskan dia. Utang berapa banyak? Aku akan membayarnya kembali. Menanggapi pengakuan bersalah Rina, Rahman tidak repot-repot menanganinya. Rina bahkan meminjam dari lintah darat untuk mendapatkan kembali uang kalah judinya. Dia sama sekali tidak percaya omong kosong Rina. Hanya mereka yang sudah kehilangan hati yang akan menjadi penjudi. Kata-kata seorang penjudi. Ada berapa banyak kata yang bisa dipercaya? Di masa lalu, dia melihat dengan matanya sendiri. Ada orang yang demi berhenti berjudi, dia bahkan memotong jari kelingkingnya. Tapi tidak lama kemudian, orang itu menginjakkan kaki di kasino dan kehilangan celana dalam. 2,4 miliar. Tepat sekali 2,4 miliar. Rina dengan tergesa-gesa berkata. Rahman berkata kepada Rano. Rano dan yang lainnya juga mengiyakan Rahman. Kemudian Rano mengangguk. Berkata, benar. Bahkan utang dan bunganya. Tepat sekali 2,4 miliar. Jika kamu dapat membayar kembali uang itu, aku akan segera melepaskannya. Berikan aku nomor rekening, kata Rahman. Rano tertegun. Kemudian tertawa. Langsung melaporkan nomor rekeningnya pada Rahman. Rahman mencatat nomor rekening.
mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uang di tempat. Beberapa menit kemudian, Rano menerima informasi transfer. Dia melihatnya. Tepat sekali 2,4 miliar. Dia menyipitkan mata dan menatap Rahman sejenak sebelum dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat pada dua pria berotot untuk melepaskan Lisa. Kakak ipar, terima kasih. Lisa yang mendapatkan kembali kebebasannya, berjalan cepat ke Rahman dan berkata dengan berterima kasihnya. Rahman memandang Lisa dan menghela nafas. Adik ipar ini baik. Dia hanya suka mengikuti Rina kemana-mana. Berharap dia bisa mandiri di masa depan. Mama Lisa seperti ini. Mungkin ini juga kesedihannya. Rahman punya firasat kalau adik iparnya cepat atau lambat akan dijebak ke dalam jurang oleh mamanya. Kakak ipar, ayo cepat pergi. Lisa menarik lengan baju Rahman ketika dia melihat Rahman tidak berbicara. Dia tidak ingin tinggal di sini untuk sesaat pun. Pada saat itu, dia hampir saja pingsan. Bisa dikatakan, jika bukan karena tiba-tiba melihat Rahman. Pada saat dia secara paksa dibawa pergi, dia hampir pingsan ketakutan. Tunggu sebentar, Rahman menggelengkan kepalanya dan memandang Rano. Kamu Kak Rano, kan? Aku sudah mentransfer uang itu padamu. Bukankah kamu seharusnya memberiku kwitansi pinjamannya? Kwitansi? Kwitansi apa? Aku bahkan tidak menyuruh mamamu menulis kwitansi sama sekali. Kak Rano tersenyum dan berkata dengan ekspresi mengejek. Rahman menoleh ke Rina. Rina, ada. Dia menunjukkannya padaku tadi. Rahman menoleh ke Rano lagi. Aku bilang tidak ada ya tidak ada. Jika kalian ingin tinggal dan mandi, aku akan menyuruh orang untuk mengaturnya. Jika tidak ingin mandi, tolong pergi. Jangan mempengaruhi bisnis kami. Rano langsung mengeluarkan perintah. Dia sudah diyakinkan Rahman benar-benar orang yang memenangkan hadiah uang 200 miliar. Bagaimana mungkin dia dengan mudah melepaskan Rina? Dia ingin perlahan-lahan menipu uang 200 miliar Rahman. Mengikuti kata-kata Rano, beberapa pria berotot lainnya berkumpul dan berdiri di depan Rahman memegang tangannya. Mereka semua terlihat sangat jahat. Kakak ipar, ayo pergi. Kita tidak perlu kwitansinya. Lisa melihat orang itu berdiri berjejer dan buru-buru menarik tangan Rahman. Dia benar-benar takut. Tidak mau mengembalikan kwitansi. Mereka masih ingin mencarimu untuk membayarnya lagi lain kali. Rahman berkata dengan ringan. Rina yang awalnya ingin cepat-cepat pergi. Tapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Rahman, dia juga berpikir ada benarnya. Jika mereka tidak mengembalikan kwitansi, mereka pasti akan mencari mereka lagi. Nak, kamu pergi atau tidak? Rano mengubah wajahnya, mengancam. Melihat beberapa kepalan tangan pria berotot, jari yang membuat suara tajam. Rina dan Lisa keduanya secara tidak sadar bersembunyi di belakang Rahman. Kalian berdua kembali dulu. Aku akan meminta kwitansi pada mereka. Rahman melihat ini. Dia tidak ada pilihan lain selain mengatakan itu. Oke. Kalau begitu kamu harus hati-hati ya. Rina mengangguk dengan cepat dan menarik Lisa keluar. Sekarang dia hanya ingin meninggalkan tempat yang penuh masalah ini dengan cepat. Mengenai Rahman, jika bisa membantunya mendapatkan kwitansi pinjaman itu bagus. Jika tidak itu tidak masalah. Sekarang dia hanya ingin pergi dengan selamat dan tidak pernah berpikir tentang keselamatan Rahman. Kakak ipar, tidak perlu. Ayo pergi. Meskipun Lisa takut, tapi dia masih khawatir tentang konsekuensi yang akan dihadapi Rahman ketika dia tinggal. Ingin menarik Rahman untuk pergi bersama. Tapi sebelum dia menggapai tangan Rahman, dia dipaksa berjalan menuju pintu oleh Rina. Ibu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kita meninggalkan kakak ipar dan tidak mempedulikannya? Lisa berkata dengan marah. Bagaimanapun, jika bukan karena kemunculan Rahman yang tepat waktu dan dia membayar utang untuk ibunya, bagaimana dia bisa pergi? Dia tinggal untuk meminta kwitansi. Jika tidak mendapatkan kwitansi, apa kamu ingin mamamu akan dikejar utang oleh orang lain? Bagaimana kalau ada orang yang memaksamu untuk tinggal? Rina berkata dengan suara dalam. Lisa tercengang. Memikirkan itu ada benarnya. Jika dia tidak mendapatkan kwitansi hari ini, dia merasa dia dan mamanya tidak akan memiliki kedamaian kecuali mereka meninggalkan kota Yuzoda hari ini dan tidak pernah kembali. Berpikir seperti ini,
Meskipun Lisa sedikit khawatir tentang Rahman, tapi dia berjalan keluar dari pusat pemandian dengan Rina. Nak, apa kamu merendahkan aku? Rano, di matamu. Ketika melihat Rina dan Lisa keduanya pergi, Rano memandang Rahman dengan wajah muram. Mata beberapa pria lainnya juga sangat tidak ramah. Nak, kamu benar-benar tidak pergi. Seorang pria berteriak dengan keras. Bagaimana jika aku tidak pergi? Rahman memandangnya dengan pandangan mengejek. Beberapa orang bodoh ini juga ingin bermain kasar dengannya. Hari ini dia ingin melihat bagaimana Rano dan yang lainnya akan melawannya. Bersambung.